Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman fitness mania dimanapun kalian berada. Kita memasuki bulan suci Ramadan, tentunya teman-teman juga harus tetap menjaga kualitas otot kalian, imun kalian, dan tentunya kesehatan kalian selama kita menjalankan ibadah puasa. Oke, untuk kali ini saya akan coba berbincang-bincang dengan salah satu binaraga Indonesia. Beliau adalah legenda, juara dunia. Siapa dia? Dia adalah Hence Poyo. Oke, nanti saya akan coba berbincang-bincang dengan beliau. Nanti ilmu apa yang saya dapat nanti akan kita share ke teman-teman semua. Oke? Wis. Kacamata aja deh. Siap. Silau. Ngobrol santai ya. Ngobrol gimana? Ya. Oh, kebalik. Sorry. Nah. Gini Om, ini banyak teman-teman kan dia bingung ketika bulan puasa, saya harus latihan itu yang tepat itu pas jam berapa, terus apakah malam, pagi, apa sore. Nah jadi kan teman-teman pasti banyak yang bingung nih, jadi pengen tanya yang bagus itu seperti apa kalau menurut Hence sendiri? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua teman-teman ya. Semoga yang penting sehat dulu sekarang. Sehat, terus tetap aman di rumah sama keluarga. Dan yang penting terus bergerak minimal satu hari 30-45 menit ya. Nah terus kalau mau ditanya kapan sih sebetulnya waktu yang tepat buat kita melakukan aktivitas latihan atau olahraga, terutama pada saat di bulan puasa ya? Yep. Ya, tanyanya gitu kan? Nah, kalau saya ambil kesimpulannya, waktu yang tepat buat berolahraga atau buat latihan itu ya sekarang saatnya. Misalnya kita punya jam berapa? Oh ya bangunnya jam 7 pagi, mau olahraga ya olahraga aja. Tapi kan kalau misalkan kita mau sesuaikan dengan keterbatasan waktu, misalnya sibuk lah atau apa segala macam, nggak akan pernah kita sempat buat latihan atau berolahraga. Jadi seberapapun waktu yang kita punya, nah karena ini juga misalkan menyambut bulan puasa atau pada saat di bulan puasa, jadi gunakan waktu semaksimal mungkin. Dalam arti misalnya kita bisa kalau jam 7 pagi sanggup sebelum lagi puasa latihan, ya latihan aja. Misalnya tadinya latihannya satu jam atau 1,5 jam atau sampai 2 jam, mungkin ini selama puasa kita bisa latihan cuma 30-45 menit mempergunakan waktunya. Tapi, karena ada klien saya yang terus tapi untuk latihan itu apakah beban diusahain sama? Kadang gini, kita mau latihan pagi hari, mindset teman-teman semua itu kadang pagi hari itu lemes, kadang pagi hari lapar, pas jam-jam lapar kan. Nah itu mereka jadi males. Pas sore bangun tidur mereka males juga. Karena apa? Kadang pas bangun tidur itu kan kadang tenaga kita malah lost kan, nggak ada sama sekali. Nah itu agar kita mindset seperti itu nggak ada dalam diri kita, atau minimal kita bisa mensupport diri kita sendiri gitulah. Mungkin masukannya seperti apa? Nah, menurut saya kan gini, yaitu kapan waktu yang tepat buat berolahraga atau latihan di waktu-waktu pada saat berpuasa. Misalkan kalau kita menganggap misalnya waktu-waktu puasa itu sama aja, misalnya latihan sama waktu nggak puasa, ya kadang-kadang itu problemnya. Orang cuma bilang, waduh saya lemas kalau pagi misalnya jam 7 kan udah mulai puasa, jam 8 kan udah mulai puasa. Tapi kalau kita nggak pernah mau disiplin buat mengatur waktunya dan memanfaatkan waktunya, manfaatin aja. Misalnya kita punya waktu cuma 30 atau 45 menit, ya lakukan olahraga. Dan itu saya yakin nggak bikin kita jadi mati atau gimana, tapi justru itu akan bikin kita jadi jauh lebih sehat. Nah, ataupun kalau misal punya waktunya 1 jam sebelum buka puasa, nah bisa juga melakukannya 1 jam setelah buka puasa. Tapi kunci nomor satunya, ini bukan
kebiasaan atau rutin. Ini adalah disiplin buat diri kita sendiri. Jadi harus bekerja keras buat itu, dalam arti kondisinya apapun. Waktu puasa, justru waktu puasa kita harus lebih disiplin lagi, mengatur puasa kita dari subuh sampai sore harus buka puasa. Nah, kan kita harus manfaatin tuh waktunya. Saya yakin memanfaatkan waktu pada saat ibadah puasa itu juga sama beribadahnya gitu. Oh gitu. Jadi ambil waktu yang tepat. Misalkan kita kalau kan semuanya belum pernah coba aja. Nanti kalau udah dicoba pasti baru badan kita itu mau di-challenge gimana pun, mau dibikin seberat apapun, badan kita tuh terima aja, badan kita tuh bisa-bisa aja. Cuman kitanya aja yang males. Nah, makanya saya bilang ya tentuin waktunya. Kalau mau pagi aja, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Nanti dengan situ kalau kita udah terbiasa, badannya akan nurut, ibaratnya. Akan adaptasi sendiri gitu ya, dalam artian. Akan ada adaptasinya gitu. Mau waktunya puasa, mau waktunya enggak. Ya sama kayak kita sebagai atlet aja misalkan. Mau mulai persiapan pertandingan itu kapan sih? Lah kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya nanti nunggu orang udah mulai duluan baru kita ikut mulai. Nah sama kayak puasa ini gitu. Jadi kapanpun waktu yang kita sempat buat menjalankan olahraga di saat puasa, gunakan aja itu waktunya. Itu paling nggak kita dapetin 30 sampai 45 menit waktu kita berlatih gitu. Jadi jangan tunggu-tunggu, wah nanti kalau saya udah nggak capek, nanti kalau sudah buka puasa, yang ada akhirnya pada saat buka puasa jadi males, nggak latihan lagi kan gitu. Jadi tentuin aja, dalam satu hari ini harus di planning. Oke, 1 jam sebelum buka puasa saya latihan. Dah, itu aja. Oh gitu. Jadi antara siang, sore, malam itu paling bagus. Iya. Apakah malam? Kadang kalau malam gitu kan waktu kita kan mepet sebenarnya. Jadi ngurangin waktu istirahat kan juga nggak bagus juga kan. Jadi akan ganggu nanti metabolisme kita. Jadi tetap paling bagus pagi sama sore. Sebetulnya gini ya teman-teman. Itu nggak akan mengganggu kualitas tidur kita, kualitas istirahat kita. Yang penting itu menyempatkan diri buat latihannya kapanpun kita bisa gitu. Jadi nggak ada yang lebih bagus, misalnya pagi lebih bagus, sore lebih bagus, malam lebih bagus. Nggak ada. Semuanya akan beradaptasi dengan baik kalau kita atur programnya. Misalkan, dalam 1 bulan ini saya mau latihan malam misalnya. Ya udah, tentuin aja dari awal sampai terakhir kita latihan malam gitu. Atau saya mau latihan pagi, ya udah tentuin aja pagi. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat mendisiplinkan kita pada saat kita mau melakukan aktivitas olahraga gitu. Jadi nanti nggak ada excuse, wah kan aku capek, nanti kan aku ini. Ya kalau kita nungguin itu ya nggak latihan-latihan. Nah itu kebanyakan kan seperti itu. Mereka kadang berpikir puasa itu pasti lapar, capek, nggak ada tenaga, kurang tidur, malas mau ngapa-ngapain. Kan seperti itu. Kan kadang berarti niat untuk disiplin diri itu kan kurang. Seperti itu. Jadi tetap kembali ke diri kita harus tentuin schedule, waktu, dan yang sudah ditentuin kan harus kita jalanin kan pastinya seperti itu. Iya, harus dijalankan. Jangan cuma jadi wacana-wacana aja akhirnya. Ya nanti selesai puasa baru latihan lagi gitu kan akhirnya. Jadinya nanti jadi atlet musiman dong. Iya, atlet musiman. Jadi sebetulnya waktu itu kita yang menentukan, bukan kita ditentuin sama waktu, kita yang menentukan waktu. Jadi jangan nyari-nyari waktu, kita harus bikin waktunya. Kalau kita nyari-nyari waktu, nggak ketemu-ketemu, enggak, nanti tunggu nggak capek, tunggu nggak puasa, tunggu nggak ini, akhirnya nggak ada waktu, selalu gitu. Jadi mungkin kadang beberapa teman-teman sebagai alasan itulah, jadi puasa lapar, puasa nanti berat nyusul, nggak ada tenaga, itu kan ke mindset aja. Jadi olahraga itu baik puasa, baik enggak itu kan nggak ada halangan. Maksudnya jangan jadiin alasan aku puasa itu lapar, aku puasa itu nggak bisa ngapain. Justru kalau kita tidak beraktivitas, yang jelas malah akan mengganggu kesehatan kita kan, yang jelas kan itu. Apalagi pas musim-musim sekarang lah, kita musim pandemi kan harus benar-benar jaga kualitas tubuh kita kan gitu. Iya, betul. Ya dengan pengaturan pola makan yang benar, walaupun puasa, ya kita juga harus masukin nutrisi yang benar buat menunjang rutin puasanya kita gitu. Kalau puasanya kita karena puasa jadi makannya sembarangan, ya juga sama aja bikin kita nggak sehat. Justru pada saat puasa lebih mengatur pola makannya, lebih mengatur jam latihannya, lebih mengatur jam istirahatnya. Akhirnya semua jadi kesatuan yang lebih kuat untuk proses
penyehatan badannya kita gitu. Dan itu sebagian dari ibadah kan gitu. Pasti kalau itu. Jadi teman-teman semua pokoknya intinya harus disiplin waktu, dan juga kita intinya ke diri kita sendiri, kita harus memanage waktu itu. Jadi jangan jadikan puasa itu sebagai ajang buat bermalas-malasan, sebenarnya kan itu. Padahal kan puasa kan, kalau maaf ya, kalau dalam kita kan juga itu bisa untuk detok racun juga kan dalam diri kita. Jadi untuk organ tubuh kita harusnya kerja, dia istirahat dulu kan, seperti itu. Nah ini kadang gini Om, kalau untuk teman-teman itu biasanya kalau puasa kan waktu maghrib nih, yang diimpi-impikan dari pagi sampai sore itu waktu maghrib. Nah kadang ini buat teman-teman itu ketika dia buka puasa itu langsung bunuh diri karena mungkin nafsunya kan, karena dia udah mindset aku puasa lapar, aku puasa pasti capek, makanya ketika buka dia makannya udahlah satu magic jar itu mungkin kurang. Nah itu untuk ngatasin seperti itu kan sebenarnya nggak bagus. Nah kalau menurut Om Ece sendiri harus seperti apa gitu? Jadi selama dari buka puasa sampai kita mau menjelang istirahat itu, pengaturan dari makan atau dari suplementasinya itu seperti apa yang bagus? Kalau menurut saya prinsipnya ya puasa itu kan sesuatu yang baik ya dalam peribadatan ya, prinsip yang baik, prinsip yang sakral. Nah justru itu pada saat kalau itu dimasukkan ke gaya hidupnya kita justru harus lebih benar gitu, harus lebih disiplin ya kan. Ya badan yang kita pakai puasa ini kan harus jadi jauh lebih sehat. Justru pada saat ibaratnya pada saat nanti hari rayanya justru badan kita jadi lebih sehat, bukan jadi lebih gendut atau lebih tambun atau lebih gak sehat gitu kan. Nah berarti kan kita menjalankan ibadahnya juga dengan tidak teratur, maksudnya itu dengan tidak disiplin. Ibadah itu kan disiplin, ibadah itu kan sehat gitu. Jadi kalau saya tinggal dibalik aja, misalnya kita gaya hidupnya sehat, ya gaya hidupnya sehat, makannya teratur, misalkan siangnya kita puasa, kita nggak bisa, ya dibalik waktu malamnya kita menjalankan waktu nggak puasa kan siang, misalkan makan pagi, kalau pagi nih saya biasanya makannya whey protein dikasih sama oatmeal, sarapan paginya dipakein kismis, nah habis itu dikasih bikin scramble putih telur 5-10, terus itu buat makan pagi. Nah nanti makan siang saya makan 2 dada ayam sama nasi hitam. Nah nanti sorenya lagi tiap 4 jam lagi saya makan lagi 2 dada ayam sama nasi hitam lagi. Nah nanti malamnya saya makan lagi 5 putih telur sama 1 dada ayam sama brokoli. Nah udah itu, jadi tipe yang saya makan siang harinya pada saat puasa itu tinggal dibalik ke 12 jam berikutnya gitu. Sampai menjelang sahur berarti ya. Iya, dibalik aja sebetulnya. Kan prinsipnya tinggal dibalik. Nah, cuman yang kita nggak pernah dapat adalah disiplin untuk melakukannya. Maksudnya niatan. Sama kayak orang puasa itu kan harus niat toh. Bukan cuma ikut-ikutan aja. Misalnya orang ibadah kok ikut-ikutannya toh. Iya. Orang ibadah itu kan harus dari hati kan semuanya. Sama kayak kita mengatur pola makan, semuanya buat kebaikannya kita gitu. Jadi disiplinlah mengaturnya di jam-jam yang sudah ditentukan. Kalau misal kita terbiasa dari pagi sampai sore, ya karena puasa ya kita atur dari jam selesai buka puasa, pada saat buka puasa sampai mau sahur itu kita atur, itu yang perjalanan pagi kita pindah ke malamnya sampai subuh gitu. Jadi cuma pindah aja ya, yang siang ke malam, iya, yang malam ke siang gitu sebenarnya kan di situ. Iya, di situ aja gitu. Jadi cuman bedanya kalau pada saat puasa ketambahan latihan toh kan gitu. Waktu masih puasa gitu, atau enggak bisa juga dibalik, waktu udah buka puasa baru latihan juga nggak masalah gitu. Jadi kapanpun waktunya, intinya harus kita nyediain waktu buat olahraga, karena mungkin paling enggak dunia gym atau fitness kita itu masuk ke gaya hidup kita lah, atau masuk ke pola hidup kita, dan itu walaupun puasa walaupun enggak tetap harus kita berusaha lah, kita berusaha tetap jalanin itu semua kan, seperti itu. Betul. Nah makanya menurut saya justru momen yang tepat pada saat ini bulan puasa, kita jadi lebih disiplin bisa mengaturnya karena digabungkan dengan ibadahnya kita gitu. Jadi ya kita harusnya lebih taat toh gitu, lebih taat makan, lebih taat ngatur makannya gitu. Dan terutama yang nomor satu ya ibadahnya yang nomor satu gitu. Nah kalau saya sih prinsipnya gitu aja. Sebenarnya simple ya, tinggal niat kita jalanin niat kan di situ. Kadang niat betul. Sudah ada,
Tapi yang mau ngejalaninnya aja berarti yang males ya. Ya itu wacananya aja, akhirnya males toh. Oh, atau nggak ada banyak kan orang yang tanya toh tapi nggak mau jalaninnya gitu. Nah mulai sekarang ya kita belajar buat tanya tapi mau jalanin gitu. Karena momen buat dapat pembelajaran yang benar itu nggak gampang ya. Misalnya bisa ketemu Fuad terus bisa sharing, kan nggak semua orang bisa ngasih pengertian yang benar tentang diet, tentang latihan, tentang istirahat. Nah mumpung teman-teman semua lagi dapat kesempatan buat bicarain tentang nutrisi dan tentang latihan pada saat menjelang puasa, ya manfaatkan itu dan coba buat diterapkan di di, di kehidupan sehari-hari, terutama pada saat mau bulan puasa ini gitu. Coba diterapkan secara disiplin, coba aja gitu. Ininya harus niat. Jadi puasa bukan halangan buat kita beraktivitas ya, justru harus lebih semangat lagi kan di situnya. Iya, justru harus kebermanfaatannya itu lebih terasa pada saat kita puasa gitu. Kan ibaratnya kita harus nahan godaan makan yang nggak bener, agak nahan godaan jadi males gitu. Jadi justru momen puasa ini bikin kita jadi, oh iya, ternyata badan saya ini diciptain Tuhan untuk bisa lebih disiplin, lebih diatur, lebih bagus, nanti hasilnya ya hasil akhirnya jauh lebih sehat dari sebelumnya. Nah itu kan puasa kan ibadah yang sangat baik pada saat kita mau menjelang Idul Fitri juga ya. Jadi justru teman-teman harus dapetin manfaatnya. Manfaat dari ibadah itu harus didapetin. Nah, terutama kita yang mau disiplin menjalankan gaya hidup sehat, suka latihan, suka makan yang benar, suka istirahat yang cukup, ya buktikan pada saat ini gitu. Inilah saat mempraktekannya dengan benar. Itu aja. Mungkin pesan buat teman-teman yang mau menjalankan puasa agar dia tetap semangat lah, jangan sampai mungkin negeri kita lagi dicoba lah, jangan sampai kita malah males-malesan. Bukan berarti stay at home itu stay tidur makan kan di rumah kan seperti itu. Jadi ya, mungkin banyak teman-teman ketika stay at home tapi yang manfaatinya ya aku cuma tidur makan gitu aja. Alasannya apa? Gym tutup kan, seperti itu. Ada yang seperti itu lah, walaupun nggak semua. Nah, itu mungkin pesan-pesan dari Om Henca apalah buat teman-teman biar tetap selama puasa walaupun dengan keterbatasan di rumah dia tetap mau fight, tetap mau olahraga, jaga tubuh agar tetap ya imun kita tetap terjaga lah, seperti itu. Mungkin pesan-pesannya apa? Ya itu tadi, menurut saya kalau kita diem di rumah, apalagi pada saat beribadah, ya jadilah tetap produktif. Tetap produktif itu dalam arti orang produktif itu tuh udah pasti kreatif. Nah apa yang tadinya kita sibuk misalnya di luar sebelum ada bencana inilah ibaratnya, terus di tengah-tengah mau puasa juga, tadinya sibuk ini mau ngerjain sesuatu ini nggak sempat. Nah ini saat yang tepat buat kita buktiin bahwa kita itu orang yang produktif dan kreatif. Justru pada saat stay di rumah, ya kita bisa, oh iya ada ide ini, kita bikin, lakukan gitu. Oh iya waktu itu saya belum sempat misalnya melakukan latihan dengan benar. Misalnya saya belum sempat mengatur pola makan dengan benar, mengatur istirahat dengan benar. Nah pada saat kita di rumah dan khususnya ibadah di bulan puasa, ya buktiin kita manfaatin waktu kita di rumah untuk jadi lebih produktif dan kreatif. Oke, siap. Makasih untuk waktunya, ini pasti bermanfaat buat teman-teman semua. Pokoknya tetap sehat terus lah, old school, never die. Oke, makasih jadi, Om. Intinya harus selalu bermanfaat ya. Oke, siap. Buat diri sendiri dan buat orang. Siap. Oke. Pose dulu dong. Bisepnya mana dong? Wes, mantap. Oke, terima kasih. Weh, mantap. Kasih. Oke, teman-teman semua, itu tadi pesan-pesan dari salah satu legenda binaraga Indonesia buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Jadi, selama puasa itu bukan halangan buat kita tetap olahraga, mau waktunya pagi, mau sore, ataupun habis buka puasa. Yang penting kalian berusaha mendisiplinkan diri kalian sendiri, bukan orang lain, tapi kembali ke diri kalian masing-masing.
Oke, terima kasih yang udah mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi dengan saya Fuad di video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Auto.